Hani, jangan takut. Aku akan memberikanmu sebuah kenikmatan yang tidak pernah kau rasakan, Hani. Kalista yang kini sudah mengikis jarak di antara dirinya dan Arthur. No, darling. Aku tidak bisa melakukan itu. Tolak Arthur yang kini mulai berkeringat dingin. Menjauhlah, darling. Kau membuatku ketakutan. Lirihnya dengan nada takut dan mendorong pelan pundak Kalista. Come on, Hani. Masa kau tidak bernafsu melihat tubuh polosku ini? Seloroh Kalista dan membawa telapak tangan Arthur ke arah aset dadanya yang menjulang tinggi dan padat. Arthur menarik kasar telapak tangannya yang menempel di salah satu aset dada Kalista. Minggirlah, pinta Arthur dan mendorong kasar Kalista. Aku tidak menyangka ternyata dirimu sangat mudah memberikan hal berharga yang ada pada dirimu kepada seorang pria yang bukan suamimu. Sarkas Arthur yang kini berada jauh dari Kalista. Kalista yang mendengar ucapan sarkas Arthur hanya bisa bergeming di tempatnya dan menatap dalam manik coklat nan tajam sang pria. Aku hanya ingin memberikannya padamu, Hani. Alah, Kalista. Tetap saja kita tidak bisa melakukannya tanpa ada ikatan pernikahan, dan aku tidak mau melakukannya tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi maafkan aku tidak bisa melakukannya. Aku merasa kau sudah menghinaku, darling. Kau seakan menganggapku sebagai pria brengsek seperti pria di luaran sana. Dan aku tidak percaya ternyata dirimu seperti ini. Terang Arthur yang tidak percaya akan sikap agresif sang wanita yang ia ketahui adalah wanita polos dan lemah lembut. Kalista kembali bergeming. Dia menatap Arthur yang kini berjalan ke arah pintu apartemen miliknya. Aku pulang, pamit Arthur dingin. Haha nih, Kalista yang tersadar dari rasa tertegunnya mencoba menghalangi langkah Arthur, tapi sayang pria keturunan Jepang Amerika itu sudah keluar dari unit miliknya. Tidak mungkin dirinya mengejar Arthur dengan keadaan tanpa sehelai kain pun yang melekat di tubuhnya. Shit, umpat gadis itu sambil menyapu wajahnya kasar menggunakan telapak tangannya. Kenapa juga aku harus terburu-buru dan kenapa aku bisa lupa kalau dia adalah pria lemah? Masa tubuhnya tidak sedikit pun merespon keadaanku yang sudah bertelanjang? Sungut Kalista. Gadis itu lantas mengempaskan tubuh polosnya di atas sofa dan ia bermaksud menghubungi seseorang yang biasa menghabiskan waktu panas bersamanya. Niatnya diurungkan saat mendengar pintu unit apartemennya terbuka dan tertutup kembali. Kalista tersenyum menggoda dan segera memasang pose menggoda di atas sofa. Wow, apa ini baby? Seorang pria bertubuh kekar memasuki unit Kalista dan mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Aku sedang menunggumu, Hani, ucap Kalista dengan nada sedikit berbisik dan membelai tubuhnya sendiri dan menjelati bibir bawahnya sendiri. Pria kekar di depan Kalista pun tiba-tiba memanas dan segera membuka semua kain yang menempel pada tubuh kekarnya dan langsung menyerang makhluk menggoda di depannya. Terjadilah adegan saling memberi kenikmatan di siang hari itu. Hanya desahan yang terdengar di ruangan itu hingga terdengar sampai keluar ruang tamu. Arthur membeku, membatu, terhenyak, terkejut dan bergeming atas apa yang ia dengar dan ia lihat sekarang ini. Mata sucinya ternodai dengan adegan panas kekasihnya dengan seorang pria yang Arthur kenal sebagai sahabatnya sendiri. Ia pun berjalan mundur dengan keadaan yang kebingungan dan tidak mengerti atas apa yang ia lihat barusan. Ia merasa bersalah dan bermaksud ingin meminta maaf pada Kalista atas apa yang ia ucapkan pada kekasihnya itu. Arthur pun kembali ke atas saat lama termenung di basement apartemen mewah itu. Saat membuka pintu unit Kalista, ia dikejutkan dengan suara asing yang baru dia dengar. Karena rasa penasaran, pria itu melangkah perlahan supaya tidak menimbulkan suara ke arah ruang santai milik kekasihnya. Matanya membola dan dadanya begitu sesak saat gadisnya begitu liarnya di atas tubuh polos pria yang ia kenal sebagai sahabat terbaiknya. Arthur kembali tidak menyangka saat racauan Kalista yang bisa membuat hatinya sakit. Saat gadis itu meracau, menghina dirinya yang lemah syahwat dan lebih tak terduga, dia hanya mendekati Arthur karena hartanya saja. Arthur kini sudah berada di dalam mobilnya. Dia terisak pilu di dalam mobil setelah apa yang ia lihat dan ia dengar. Mata suci dan telinga plus pikiran sucinya kini sudah ternodai oleh pengkhianatan gadis manis yang menjadi pacar dan cinta pertamanya itu. Apakah benar dia mencintai Kalista si gadis lembut dan manja itu? Arthur menggelengkan kepalanya, menepis pikiran kotor yang melintas di otak suci anak mumi. Gabriela yang cakep, ganteng, dan tampan ini. Pria berwajah teduh itu masih menangis atas kebodohannya sendiri, yang mudah dimanfaatkan seorang wanita yang hanya terlihat lembut dan manis di luar saja,
Tapi siapa yang menyangka gadis itu begitu liar dan agresif. Aku memang pria bodoh, lirihnya sedih. Siapa yang akan terima kalau seorang wanita yang kita jaga dan kita sayangi hanya memanfaatkan kita saja dan menghina kita di belakang? Yang tidak bisa Arthur terima saat melihat pria yang bersama kekasihnya, pria yang selama ini Arthur anggap sebagai saudara sendiri. Matteo adalah sahabat Arthur sejak sekolah menengah atas hingga memasuki perguruan tinggi di salah satu universitas terkenal di kota Los Angeles. Ternyata mereka semua pengkhianat, tidak ada yang tulus menyayangiku, mereka hanya ingin menumpang kemewahanku saja. Apakah aku begitu naif di pikiran mereka? Dan jawabannya, iya, mereka tega bermain di belakangku bukan? Miris sekali hidupku ini. Hanya Momi yang tulus menyayangiku. Momi, aku merindukanmu. Maaf, aku tidak pernah mendengarkan semua perkataanmu tentang Kalista. Monolog Arthur dengan isakan menyedihkan. Dada bidang dan lebarnya terlihat naik turun, menahan sesak di dalam hatinya. Momi, aku ingin dipeluk. Lirihnya sedih dan detik itu juga tangisan pria rupawan itu pecah. Seperti seorang wanita yang sedang patah hati yang menangis atas pengkhianatan sang kekasih. Momi, isaknya lagi sambil memanggil sang Momi. Suara ponselnya tiba-tiba menghentikan tangisan pria itu sejenak. Tanpa melihat siapa yang menelponnya, Arthur segera menekan tombol hijau dan meletakkan benda pipi itu ke telinganya. Halo, sapa Arthur dengan isakan lirih. Halo, sapanya lagi saat tidak ada jawaban di seberang sana. Arthur menjauhkan ponselnya dari telinga dan melihat siapakah gerangan yang menelponnya. Saat ia melihat nama sang penelpon, ia kembali menangis histeris. Momi? Nyonya Gabrieli kini sedang terlihat mondar-mandir di depan pintu kokoh mansionnya. Raut kekhawatiran terlihat nampak di wajah wanita parubaya itu. Nyonya Gabrieli begitu terkejut dan khawatir saat mendengar isakan sang putra tersayangnya. Dia pun langsung menyuruh sopir untuk menjemput putranya itu. Kenapa mereka lama sekali? Gumam Nyonya Gabriela. Haruka, panggil Nyonya Gabriela. Iya Nyonya, saut asisten Haruka. Sebenarnya apa yang terjadi pada putraku? Sentak sang Nyonya di mansion mewah dan megah itu. Tuan muda melihat Nona Kalista dan sahabat Tuan muda sedang melakukan. Asisten Haruka tidak melanjutkan ucapannya saat mendapatkan tatapan tajam dari nyonyanya. Astaga, putraku yang polos, pekik Nyonya Gabriela. Dasar manusia-manusia kurang berterima kasih, geram Nyonya Gabriela. Bisa-bisanya mereka mengotori mata suci putraku, geram Nyonya Gabriela kembali. Yang tidak terima pikiran putra polosnya ternodai. Aku ingin kau memberikan perhitungan pada gadis kurang beruntung itu, perintah Nyonya Gabriela marah. Siap, laksanakan Nyonya, jawab asisten Haruka. Buat dia menderita, perintahnya lagi. Baik Nyonya. Tidak lama terdengar sebuah suara teriakan diselingi oleh tangisan sedih. Momi? Teriakan dengan diiringi tangisan itu menggelegar di seluruh isi mansion. Arthur terisak bagaikan seorang anak berumur 10 tahun yang sedang kehilangan mainan kesayangannya. Momi, oh putraku tersayang yang tampan dan manis.